Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Lutfia dengan NIM 21520. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Sekarang saya akan mempresentasikan artikel jurnal yang telah saya buat di tugas sebelumnya dengan judul Peranan Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak dalam Perspektif Ki Hajar Dewantara. Abstrak. Orang tua ialah orang yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak di rumah. Dalam mendidik anak, lingkungan keluarga yang baik dapat mempengaruhi proses anak dalam pendidikan. Sama halnya dengan guru yang mendidik anak, mengajarkan anak-anak di sekolah. Peranan orang tua juga sangatlah penting dalam mendidik anak, sehingga orang tua harus mendidik anak dengan cara yang tepat dan sabar. Nah, lalu di sini ada pendahuluan. Bagian yang paling penting dalam proses pendidikan anak yaitu keluarga dan orang tua. Begitu juga peranan orang tua terhadap pendidikan anak mereka. Orang tua diharapkan dapat memberikan contoh dan pendidikan yang baik karena anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya. Lalu dalam pendidikan, peran orang tua ini membentuk karakter anak dalam proses perkembangan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat terpenting dalam pendidikan bagi anak. Karena sejak anak lahir dan tumbuh berkembang di dunia, keluarga pasti mempunyai tempat bagi tumbuhnya nilai budi seperti budi pekerti dan karakter dalam diri manusia. Dalam keluarga, orang tua mempunyai peranan yaitu sebagai penuntun dan pemberi contoh bagi anak. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Menurut Langfeld, pendidikan adalah bimbingan yang diajarkan dan diturunkan oleh orang dewasa kepada anak yang sedang berkembang menjadi dewasa. Lalu yang kedua adalah peranan orang tua. Orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menjadikan anak sebagai generasi emas dan mempunyai pendidikan yang bagus di masa mendatang. Lalu ada yang ketiga, biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli R.M. Suwardi Soerdjadiningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. R.M. Suwardi Soerdjadiningrat adalah putra dari G.P.H. Soerdjadiningrat atau cucu Sri Paku Alam III. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Pakualaman. Ki Hajar Dewantara sebagai bangsawan Jawa berpendidikan di ELS atau Europe Leisure School atau sekolah rendah untuk anak-anak Eropa. Ki Hajar Dewantara sangat menyukai dalam dunia jurnalisme. Beliau bergerak membuat berita di beberapa majalah dan surat kabar seperti Midland Java, The Express, Kaum Muda, dan Pusara yang bersih-kritik sosial politik kaum pribumi kepada penjajah. Pada tahun 1922 melalui tulisannya yang komunikatif, halus mengena tetapi keras, Ki Hajar Dewantara mendirikan dan merealisasikan perguruan taman siswa untuk mendidik para bumi putra. Dalam ketetapan hatinya memperjuangkan nasionalisme Indonesia melalui pendidikan, beliau berupaya melawan undang-undang sekolah liar. Undang-undang ini berisi membatasi gerak nasionalisme pendidikan Indonesia yang akhirnya dihapus oleh kolonial. Kemudian pada tahun 1959, pemerintah RI mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan nasional yang mempelopori lahirnya pendidikan di Indonesia pada tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara wafat dan dimakamkan di Taman Siswa Wijaya Brata, Yogyakarta. Lalu ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis ini adalah metode kualitatif yang menggunakan studi literatur. Penelitian ini menggunakan dan memanfaatkan pemikiran para ahli tentang peranan orang tua terhadap pendidikan anak. Tujuan dilakukan metode kualitatif ini adalah mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data. Peneliti juga mengumpulkan beberapa buku dan jurnal sebagai sumber. Lalu di sini ada hasil penelitiannya atau pembahasannya.
Penelitian yang saya buat difokuskan kepada peranan orang tua dalam mendidik anak. Peneliti sudah melakukan pengamatan dengan metode kualitatif dan menghasilkan terkait yang dilakukan oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan pemahaman yang diperoleh dari membaca buku, artikel, maupun jurnal bahwa fungsi keluarga adalah memelihara, mengayomi, mengasihi, atau merawat anak dengan baik dan penuh kasih sayang. Dalam pendidikan, keluarga atau orang tua juga harus berkomunikasi baik dengan anak, serta memberikan jeda pada anak. Maksud dari kata jeda tersebut ialah memberikan kesempatan pada anak untuk bereksplorasi dalam belajarnya. Agar orang tua mengetahui sampai di mana tumbuh kembang pengetahuan anak, orang tua bagaikan pendidik yang tidak hanya mengajarkan anak, tetapi hendak juga membimbing serta melatih anak dalam keahlian maupun perilaku mental anak, sehingga orang tua dapat membentuk serta bertanggung jawab terhadap bakat dan prestasi anak. Orang tua dapat membagikan motivasi terhadap anak agar dapat meningkatkan kemauan anak dalam belajar. Dengan dilakukannya ini akan mendapatkan tujuan antara lain mengurangi anak yang selalu menonton TV dan berlangsung lama. Orang tua juga harus mengkondisikan suasana belajar anak agar anak semakin termotivasi dalam belajar. Lalu di sini ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini, peranan orang tua dalam pendidikan anak menurut perspektif Ki Hajar Dewantara harus tetap diterapkan di keluarga di kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, perlu bagi para orang tua dalam mendidik anak menghasilkan generasi muda yang lebih maju. Mengingat peran orang tua dapat memotivasi anak agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara terdapat pendekatan keluarga untuk menunjang pendidikan anak. Pada pendekatan ini, keluarga atau orang tua dapat mengajarkan anak menulis, membaca, dan juga mengerjakan tugas sekolah. Lalu yang terakhir ada saran. Saran yang dapat dilakukan orang tua terhadap pendidikan anak yaitu dengan membimbing anak dan lebih sering mengimplementasikan di lingkungan keluarga serta lebih banyak membaca buku untuk menambah wawasan dan mendidik anak. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai artikel jurnal yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.